sebagai orang tua maupun pendidik, hendaknya kita selalu inovatif dan kreatif dalam pelaksanaannya. Maka ada beberapa metode yang bisa dilakukan oleh kita sebagai orang tua. Di antaranya adalah yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di rubrik Keluarga Islami, dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana mengenalkan putra-putri kita atau anak-anak kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, di antara tugas besar yang pertama kali harus dilaksanakan oleh para orang tua dalam mendidik anaknya adalah mengenalkan anak kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan ma'rifatullah, yang dengannya fitrah insaniyah atau fitrah tauhid dapat terjaga dan juga terpelihara. Ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang anak adalah merupakan pondasi dasar yang di atasnya akan berdiri bangunan Islam yang megah dan seperti sosok mercusuar. Begitu juga pelajaran pertama yang seharusnya tertoreh di lembaran putih jiwa anak-anak kita. Sebuah generasi tauhid dan robani tak akan mungkin terwujud tanpa andil orang tua dalam mengenalkan anak-anak mereka kepada Sang Pencipta. Tentunya bukan sekedar mengajari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ada, tapi lebih dari itu, anak harus selalu dikawal dengan manhaj yang benar dalam ma'rifatullah, seperti mengenalkan tentang sifat dan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, menanamkan jiwa ketauhidan, dan juga mengubur semua berbagai bentuk kesyirikan. Dan semua itu adalah bagian dari mengenalkan anak-anak kita kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, seorang anak akan tumbuh dengan lurus ketika sejak kecil dia telah dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benih-benih akhlak akan mulai tumbuh subur jika hati selalu disirami dengan mata air ma'rifatullah. Ada beberapa urgensi mengenalkan anak kepada Sang Pencipta sejak dini. Di antaranya adalah yang pertama, mengenalkan anak kepada Sang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benteng menjaga kefitrahan. Tentu semua kita telah faham bahwa setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Kemudian orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Nah, jika anak-anak kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan heran, yang pertama kali disalahkan adalah pasti orang tuanya. Karena pada dasarnya orang tualah yang menyebabkan seorang anak menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Maka dengan mengenalkan anak didik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan sirnalah paradigma dalam jiwa anak kita untuk meyakini ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah benteng perkasa bagi masa depan anak-anak kita. Kemudian yang kedua, ketika kita mengenalkan anak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah upaya menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat At-Tahrim, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikumun nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Sedangkan yang ketiga, pendengar yang budiman, di saat kita mengenalkan anak-anak kita akan ma'rifatullah,
maka secara tidak langsung akan menjadikan anak memiliki kepribadian yang kuat, yang kokoh, tangguh, serta membentuk anak berakhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pendengar yang budiman, mengenalkan anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa kita lakukan dengan banyak cara dan banyak ragam. Sebagai orang tua maupun pendidik, hendaknya kita selalu inovatif dan kreatif dalam pelaksanaannya. Maka ada beberapa metode yang bisa dilakukan oleh kita sebagai orang tua. Di antaranya adalah yang pertama, para pendidik hendaknya senantiasa belajar ilmu akidah yang benar. Keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang gaib sering sekali mengundang pertanyaan bagi seorang anak kecil. Maka jangan sampai ketika ditanya oleh anak, "Ibu, Allah itu di mana?" lantas dijawab dengan mengatakan, "Nak, Allah itu ada di mana-mana." Jawaban seperti ini, pendengar yang budiman, seolah menenangkan anak. Akan tetapi, sejatinya justru jawaban seperti ini tidak mencerminkan sebuah jawaban yang benar dalam mengenalkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh tidak masuk akal jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi ada di mana-mana dan di setiap tempat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan sendiri bahwa dirinya berada di langit dan bersemayam di atas arsy-Nya. Kemudian yang kedua, pendengar yang budiman, yaitu menggunakan lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam percakapan sehari-hari dengan anak-anak kita. Ini adalah cara yang paling efisien mengenalkan anak pada ma'rifatullah. Misalnya dalam memberikan pujian pada anak yang mau menjalankan sholat sendiri, walaupun masih asal-asalan. Ucapkanlah pada anak itu, "Subhanallah, adik memang pintar dan rajin. Sungguh Allah sangat suka dengan anak yang rajin." Atau ucapan yang semisalnya. Insya Allah hal ini akan mengenalkan dan mendekatkan anak kita pada Sang Penciptanya. Lalu yang ketiga, perkenalkanlah oleh kita nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kasih sayangnya melalui fungsi organ tubuh yang ada pada mereka. Sebagai contoh misalnya, ketika orang tua sedang bermain dengan anak, cobalah untuk menyuruh anak kita berdiri dengan satu kaki, kemudian berjalan misalnya. Di saat anak tersebut kesulitan, maka ucapkanlah pada anak tersebut, "Nak, Allah ternyata sangat sayang pada dirimu dengan kedua kaki normal yang bisa berjalan. Coba bayangkan olehmu, kalau seandainya tidak memiliki dua kaki, bisakah kamu berjalan?" Kemudian yang keempat, membiasakan mengajak anak berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap waktu. Seperti sebelum dan sehabis makan, atau beranjak tidur dan sesudahnya, ketika safar dan lainnya. Hendaknya mengajari mereka untuk menghafal Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak dini. Lantas mempraktekannya sebelum mereka berdoa dalam keseharian mereka. Dan yang kelima, pendengar yang budiman, disediakan berbagai macam bacaan tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Begitu juga menjauhkan mereka dari bacaan dan juga tontonan yang bisa merusak akidah anak-anak kita. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pelajaran penting dari nasihat Luqman kepada anaknya di dalam Al-Quran yang mulia. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan dalam Quran surat Luqman, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ingatlah ketika Luqman berkata pada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Duhai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya berkaitan dengan ayat ini, bahwa Luqman berpesan kepada anaknya sebagai orang yang paling disayanginya dan paling berhak mendapatkan pemberian yang paling utama dari pengetahuannya,
yaitu tentang tauhid. Oleh karena itu, dalam wasiat pertamanya pada anaknya yang paling ia cintai, dia berpesan agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Subhanallah, kalau saja kita mau renungkan nasihat ini, sungguh sangat agung sekali. Kalimat yang pendek, tapi mengandung muatan ma'rifatullah yang begitu dalam. Sungguh tak ada yang lebih utama dalam pendidikan anak, melainkan mengenalkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai saja sejak dini anak-anak faham akan ma'rifatullah, insyaallah niscaya jika dewasa nanti akan melahirkan para mujtahid, para mujahid, para da'i ataupun dokter, insinyur, arsitek, bahkan seorang pemimpin negeri yang bertakwa dan faham akan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab.